Halo semuanya, perkenalkan, saya Nurul Aziza dengan NIM K5422063. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi tentang peta. Walaupun terlihat sederhana, peta sebenarnya memuat informasi penting tentang permukaan bumi dan membantu kita memahami suatu wilayah dengan lebih jelas. Dalam video ini, kita akan membahas pengertian peta, jenis-jenis peta, fungsi peta, hingga komponen dan keterampilan dasar pembuatan peta. Pastikan kamu mengikuti sampai akhir agar pemahaman kamu lengkap. Untuk mempermudah pembelajaran, inilah kerangka materi yang akan saya jelaskan. Pertama, kita akan membahas pengertian peta. Kedua, kita akan membahas jenis-jenis peta. Ketiga, kita juga akan membahas fungsi peta. Sebelum lanjut, coba pikirkan, kapan kamu biasanya menggunakan peta? Mungkin saat mencari lokasi baru, memahami bentuk wilayah sekitar, atau mengetahui posisi sebuah tempat. Pertanyaan ini membantu kamu menyadari bahwa peta sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Secara umum, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilihat dari atas. Pada peta, kita bisa melihat simbol-simbol yang mewakili jalan, bangunan, gunung, sungai, dan berbagai objek lainnya. Peta bisa mewakili wilayah kecil, seperti desa hingga wilayah besar, seperti negara dan dunia. Tujuan utama peta adalah membantu kita memahami letak, arah, bentuk wilayah, dan hubungan antar tempat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah gambar unsur alam dan unsur buatan manusia, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, dan digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Artinya, pembuatan peta mengikuti aturan baku yang memastikan peta akurat dan dapat digunakan secara resmi. Jenis peta dibagi menjadi dua kategori besar, berdasarkan skala yaitu: pertama, peta kadaster, biasanya untuk batas tanah. Kedua, peta skala besar, dipakai untuk wilayah kecil. Ketiga, peta skala sedang, cakupan lebih luas dengan detail sedang. Keempat, peta skala kecil, mencakup wilayah luas seperti provinsi atau negara. Kelima, peta geografis, menampilkan kenampakan permukaan bumi yang luas. Selanjutnya, jenis peta berdasarkan isi. Pertama, peta umum, menampilkan informasi umum seperti jalan, batas wilayah, dan kenampakan alam. Kedua, peta khusus atau peta tematik, menampilkan informasi tertentu seperti curah hujan, kepadatan penduduk, atau penggunaan lahan. Pada bagian ini, kita melihat peta citra Kecamatan Laweyan tahun ke-2025. Peta ini dibuat menggunakan gambar dari Google Earth, sehingga tampilan wilayah yang kita lihat benar-benar merupakan kondisi asli Kecamatan Laweyan dari sudut pandang atas. Dengan citra seperti ini, kita bisa mengamati wilayah secara lebih detail dan nyata. Garis berwarna kuning yang mengelilingi gambar menunjukkan batas wilayah Kecamatan Laweyan. Seluruh area yang berada di dalam garis tersebut merupakan wilayah yang dipetakan. Dari tampilan citra ini, kita bisa melihat pola permukiman, tingkat kepadatan bangunan, hingga area-area terbuka yang ada di sekitar Laweyan. Di bagian kiri bawah, terdapat legenda yang berfungsi menjelaskan arti warna atau unsur yang muncul pada citra. Legenda membantu pembaca memahami informasi apa saja yang sedang ditampilkan dan bagaimana cara membacanya. Sementara itu, di kanan bawah, terdapat beberapa informasi tambahan, seperti skala peta 1:40.000, yang berarti 1 cm pada peta mewakili 400 meter di lapangan. Informasi tentang koordinat dan grid, yang membantu menentukan letak suatu titik di wilayah Laweyan. Identitas pembuat peta, yaitu kelompok PLP beserta tahun pembuatannya 2025. Peta citra seperti ini sangat bermanfaat untuk kegiatan analisis wilayah, perencanaan tata ruang, dan penelitian geografi.
Sebelum masuk ke fungsinya, coba renungkan, apa saja yang bisa dilakukan dengan sebuah peta? Lebih dari sekedar menunjukkan arah, peta memiliki banyak peran penting lainnya. Peta memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: pertama, menjelaskan arah dan jarak. Peta membantu kita mengetahui arah ke suatu lokasi dan memahami perbandingan jarak antar tempat. Kedua, menunjukkan bentuk penampakan alam gunung, sungai, dan kondisi alam lainnya dapat dikenali melalui peta. Ketiga, digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti geografi, geologi, dan lingkungan. Dengan peta, analisis wilayah dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terarah. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu komponen dasar peta serta keterampilan yang diperlukan untuk membuatnya. Komponen ini wajib ada dalam setiap peta, karena tanpa komponen tersebut sebuah peta akan sulit dibaca dan tidak bisa dijadikan sumber informasi yang akurat. Setiap peta yang baik memiliki beberapa komponen utama, yaitu: pertama, judul, memberikan informasi utama tentang apa yang ditampilkan pada peta. Judul harus jelas dan mudah dikenali karena menjadi bagian pertama yang dibaca pengguna peta. Kedua, skala. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala dapat berbentuk skala angka, skala garis, maupun skala verbal. Tanpa skala kita tidak dapat mengetahui ukuran atau jarak suatu objek pada peta. Ketiga, simbol. Simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili objek nyata di permukaan bumi. Simbol harus kecil, sederhana, dan jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir. Simbol bisa berupa titik, garis, atau area. Keempat, legenda. Legenda berisi penjelasan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Ini menjadi kunci bagi pembaca agar dapat memahami arti dari setiap simbol dan warna yang ditampilkan. Kelima, insat. Insat adalah peta kecil tambahan yang membantu menunjukkan lokasi wilayah utama dalam konteks wilayah yang lebih luas. Insat digunakan untuk memperjelas posisi sebuah daerah terhadap daerah lainnya. Keenam, warna peta. Warna digunakan untuk membedakan berbagai kenampakan pada peta. Misalnya, coklat untuk relief, biru untuk perairan, hijau untuk vegetasi, merah atau hitam untuk kenampakan buatan manusia. Penggunaan warna yang konsisten membuat peta lebih mudah dibaca. Ketujuh, sumber. Sumber menunjukkan dari mana data diperoleh, sedangkan tahun pembuatan membantu kita mengetahui tingkat keakuratan dan relevansi peta. Kedelapan, garis lintang. Garis lintang membantu menentukan posisi geografis wilayah yang dipetakan. Garis-garis ini juga mempermudah proses identifikasi lokasi secara global. Kesembilan, orientasi. Biasanya ditunjukkan dengan simbol panah yang mengarah ke utara. Orientasi ini penting agar pembaca mengetahui arah pada peta dan tidak salah memahami posisi wilayah. Untuk membuat peta yang baik, ada beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai. Pertama, pengukuran jarak. Dilakukan menggunakan meteran, tongkat ukur, atau data digital agar jarak yang ditampilkan sesuai dengan kenyataan. Kedua, pengukuran arah. Pengukuran arah menggunakan kompas. Arah dihitung dari utara sebagai 0 derajat hingga 360 derajat. Ketiga, pengumpulan data atau sumber-sumber resmi lainnya. Data inilah yang menjadi dasar isi peta. Data bisa dikumpulkan dari peta topografi, citra satelit, observasi lapangan. Keempat, pengolahan dan pembuatan peta. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan digambar dalam bentuk peta dengan skala, simbol, warna, dan komponen lainnya. Kelima, penyajian data. Dalam proses pemetaan, kita sering perlu memperbesar atau memperkecil sebuah peta agar sesuai dengan kebutuhan. Tahap terakhir adalah menyajikan peta secara jelas, rapi, dan informatif agar mudah digunakan oleh orang yang membacanya. Beberapa alat yang digunakan antara lain. Pertama, grid atau sistem Canva. Digunakan untuk memindahkan bentuk peta dengan proporsi yang sama melalui kotak-kotak skala tertentu. Kedua, pantograf.
Alat mekanis yang dapat memperbesar atau memperkecil gambar peta dengan akurat. Ketiga, fotokopi. Digunakan untuk memperbesar atau memperkecil peta secara cepat, terutama jika peta menggunakan skala garis. Dengan alat-alat ini, perubahan ukuran peta dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengurangi ketelitian bentuk wilayah. Sekian penjelasan saya tentang peta, mulai dari pengertian, jenis-jenis peta, fungsi peta, komponen utama, hingga keterampilan yang dibutuhkan dalam pembuatannya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini.